Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido Prastio dengan NIM J1C019097. Kali ini saya akan membahas mengenai akad murabahah dengan melalui mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, ST MSI CICNR. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari akad murabahah itu sendiri. Pada dasarnya, murabahah adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis akad murabahah. Yang pertama, jenis akad murabahah dengan pesanan. Pada murabahah jenis ini, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan yang berasal dari pembeli. Dalam hal tersebut, pesanan tidak bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang sudah dipesannya. Kemudian, akad murabahah tanpa pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang ke produsen tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Tentunya murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Kemudian selanjutnya dasar syariah dari akad murabahah. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Yang kedua, dari hadis Abu Hurairah, Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalamnya menagih haknya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, sungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Selanjutnya, syarat dan ketentuan murabahah. Yang pertama, keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa paksaan. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, contohnya apabila pembelian dilakukan secara angka. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang pada nasabah serta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos barang. Kemudian nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Kemudian yang keenam, untuk mencegah terjadi penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Kemudian yang ketujuh, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Kemudian 8, adanya ijab dan qabul. Kemudian selanjutnya ilustrasi dan manfaat murabahah. Contoh, murabahah adalah adanya seorang pedagang, kita sebut sebagai pedagang A, tidak mampu mendapatkan barang dari produsen. Kemudian A meminta seorang agen, yaitu si B, untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin dengan perjanjian yang kelak si A akan dapat keuntungan dari sekian unit barang yang dipesan, pihak B akan mendapat nisbah keuntungan sekian persen, contoh misal 10%. Nah, akad ini disebut sebagai akad murabahah atau berbagi laba. Kemudian manfaatnya, yang pertama sebagai pemenuhan modal usaha, kerja, investasi maupun pembiayaan bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.